Para pelaku ini satu keluarga besar. Keluarga besar? Satu keluarga besar. Jadi modusnya seperti itu ya? Modusnya seperti itu. Ya, 95,1 Ujung Kulon FM, warga Ujung Kulon. Saat ini kita bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Pak Ardi Andono. Gimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah baik sekali. Iya. Dan Pak Ardi, ini kan masalah badak lagi-lagi. Betul sekali. Ya, yang beberapa bulan terakhir ini ramai sekali di masyarakat tentang perburuan badak, kemudian juga pencurian cula badak dan lain-lain. Nah, sejauh ini dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, apa yang sudah dilakukan nih Pak? Baik, terima kasih sekali. Terima kasih ya untuk Ujung Kulon FM yang sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi ada beberapa hal yang saya kerjakan. Sudah 3 hal yang kita kerjakan. Pertama, dari sisi perlindungan. Dari sisi perlindungan, kita sudah merubah metodologi patroli, kita sudah melibatkan TNI Polri, kita juga sudah menggunakan teknologi. Yang kedua, kita sudah melakukan upaya penegakan hukum. Penangkapan para tersangka, kemudian juga para pembelinya, termasuk juga para pemburunya. Yang ketiga, kita sudah berupaya untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Kita ada istilahnya 4 pagar. Pertama, pagar ekonomi, pagar kehidupan, pagar sosial, pagar budaya. Nah, kasus pencurian atau perburuan liar badak ini, menurut Pak Kepala Balai, ini akibat apa? Apakah kurang edukasi ke masyarakat, kurang sosialisasi, atau ada faktor ekonomi dari masyarakat? Kira-kira menurut pengamatan Pak Ardi, seperti apa sih sebenarnya? Oke, baik. Jadi begini teman-teman, yang jadi masalah di kita itu adalah bahwa para pelaku ini satu keluarga besar. Keluarga besar? Satu keluarga besar, dan sebetulnya kakeknya pun pernah ditahan di penjara karena berburu badak juga. Artinya masyarakat di Ujung Kulon itu semuanya sadar, cuma satu keluarga besar ini. Jadi satu keluarga ini sudah mencemari seluruh masyarakat yang ada di sekitar Ujung Kulon. Nah, mereka tentunya ujungnya adalah ekonomi salah satunya. Tapi semuanya sudah kita lakukan penegakan hukum. Yang pertama, saudara Sunendi itu sudah dihukum 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Betul sekali. Sementara untuk fasilitator penjual belinya itu namanya Yogi, itu sudah dihukum 4 tahun 6 bulan. Sementara untuk pembelinya yang ke Cina itu sekarang sedang sidang. Nah, 4-5 orang lagi itu sedang proses penyidikan. Kemudian terakhir penangkapan 1 orang akhir bulan Juli kemarin. Dan menurut informasi yang saya dapat nih, maaf kalau salah, bahwa katanya perburuan liar ini sudah berlangsung sejak tahun 2019. Gimana menurut Pak Kepala Balai? Ya, jadi mereka itu melakukan perburuan itu secara bertahap. Mereka mencari peluang di mana kita sedang lengah. Nah, kita itu merubah sistem patroli. Kalau dulu kita patrolinya setiap 15 hari masuk, kemudian kita standby di pos, kemudian bertukar. Nah, ketika proses tukar itu ada 3 hari kosong, yang dari dalam keluar, yang dari luar ke dalam. Itu satu kelemahan kita. Yang kedua, areal-areal di Semenanjung itu ada lokasi-lokasi wisata seperti Sangyang Sirah. Itu dimanfaatkan mereka untuk berburu. Mereka pura-pura sebagai peziarah. Mereka standby di Sangyang Sirah. Kemudian juga mereka itu menaruh senjata-senjatanya di dalam kawasan. Jadi mereka datang itu lenggang kangkung, tidak bawa apa-apa. Ketika digeledah juga nggak bisa. Nah, seperti itulah yang mereka lakukan. Jadi modusnya seperti itu. Modusnya seperti itu. Jadi mereka pura-pura jadi pengembara atau peziarah. Ternyata mereka mau berburu liar. Dengan senjata yang mereka sudah simpan di tempat khusus. Seperti itu. Nah, dengan kejadian seperti ini, Pak Ardi, apa yang upaya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon khususnya untuk mengantisipasi terjadinya perburuan liar ini? Apakah dengan menyetop para wisatawan yang mau ke Sangyang Sirah, atau membatasi gitu ya, terutama lewat darat, atau seperti apa kira-kira? Jadi pertama, ini ada 2 hal yang saya lakukan. Pertama itu kita menggunakan namanya FPA. FPA itu Fully Protected Area System, di mana area Semenanjung itu benar-benar tertutup, tidak boleh orang masuk, termasuk untuk wisata. Jadi ke Cigenter, ke Cidaun itu dilarang sekarang. Wisatawan hanya boleh ke Pulau Panaitan, Pecang, Handelem.
Sedangkan untuk ke Sangiang Sirah itu gubuk-gubuknya udah kita hancurkan. Kemudian para kuncennya udah kita verifikasi. Jadi jangan sampai ada pura-pura jadi kuncen. Nah, yang kedua itu adalah edukasi di YouTube. Ternyata di YouTube itu banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana cara menemukan badak Jawa, termasuk ada tutorialnya. Nah, ini juga berbahaya. Jadi sekarang kita sedang mencoba untuk mengidentifikasi YouTube itu. Kami akan melakukan istilahnya keberatan agar men-take down atau menghapus bagian-bagian yang sensitif karena itu dipelajari oleh para pemburu. Dan kemarin nih ada satu media yang tidak bisa saya sebutkan yang katanya ada keterlibatan pihak dalam dari Balai Taman Nasional. Seperti apa nih Pak Ardi kira-kira penjelasannya? Karena banyak beredar di masyarakat. Betul. Karena ada salah satu media yang menulis seperti itu. Nah, ini yang salah. Jadi mereka salah mengutip di dalam putusan. Di dalam putusan itu terlihat jelas itu ada 2 saksi dari Polda. Ada 1 saksi tersangkanya. Bahwa polisi itu ketika menggeledah rumah saudara Sunendi hanya menemukan senjata-senjata tersebut. Sedangkan peta, kemudian flash disk, kemudian rekaman pemburuan badak segala, termasuk peta di mana ada pos-pos patroli, itu sebetulnya data itu dari kita. Data itu diambil ketika petugas kita menjadi saksi, kemudian dimintai untuk keterangannya bagaimana cara kita mengamankan badak. Nah, disitulah data itu kita berikan ke Polda. Tapi sayang, ketika di putusan terakhirnya itu di dalam putusannya itu semua barang bukti disatukan. Jadi terjadilah salah persepsi. Saya menyayangkan sekali media ini tidak teliti dan tidak ada konfirmasi. Betul sekali, dan itu yang berbahayanya. Yang kedua, mereka juga mengambil narasumber masyarakat lokal yang tidak tahu dia asal sumbernya dari mana. Bahkan ketua pemudanya saja sudah menyatakan di media kita bahwa data yang diberikan kepada media tersebut itu tidak benar. Jadi yang mana yang benar sekarang? Nah, tentulah dari kami semuanya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengantisipasi perburuan liar, kemudian juga oknum-oknum penziarah, yang saya dengar Balai Taman Nasional akan menerapkan sistem online. Betul sekali. Untuk orang yang mau masuk ke Sangiang Sirah atau ke kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Apakah itu benar Pak, dan seperti apa teknisnya? Jadi begini, kita ada 2 tahap. Tahap pertama adalah kita membangun booking online tersebut. Jadi booking online itu setiap orang yang pergi wisata ke pulau-pulau, kemudian ke Sangiang Sirah itu terdata. Kemudian membayar tiket PNBP secara online juga. Yang kedua, kita sekarang mencoba merekrut seluruh penggerak wisata, guide-guide, kemudian kuncen untuk diberikan izin jasa. Izin jasa wisata alam. Jadi mereka bisa menjadi pemandu. Dan mereka berarti nggak sembarangan dong kalau kita guide atau kuncen. Betul sekali. Harus memperlihatkan bukti terverifikasinya. Betul sekali. Soalnya begini, yang namanya kuncen juga kadang ya ada yang abal-abal. Ngaku-ngaku kuncen seperti itu. Jadi akhirnya kan kacau lah Sangiang Sirah. Maka sekarang para kuncen yang terverifikasi mereka bisa mendapatkan izin jasa dari kita. Baik, terakhir Pak Ardi. Pesan dan juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Ujung Kulon, khususnya masyarakat Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Baik, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cimanggu dan Sumur karena telah menyerahkan senjata locoknya secara sukarela dengan total 360 pucuk. Ini merupakan partisipasi yang sangat baik, kesadaran masyarakat terhadap Taman Nasional Ujung Kulon. Kita dicemari oleh satu keluarga besar ini, maka marilah kita sama-sama bahwa mereka itu adalah musuh bersama dari bukan hanya Taman Nasional Ujung Kulon, tapi masyarakat kita. Karena yang dijelek-jelekannya di depan publik adalah kita semua masyarakat yang tinggal di sekitar Ujung Kulon. Mari kita bersatu, jaga Ujung Kulon, jaga badak kita sebagai simbol dan warisan dari dunia.
Ya, warga Ujung Kulon itu dia Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Bapak Ardi Andono. Dan warga Ujung Kulon jangan lupa kita harus jaga dan lestarikan ekosistem badak, dan juga kita jaga bersama jangan sampai badak ini punah. Karena Ujung Kulon itu bisa istimewa karena ada badaknya. Kalau tidak ada badaknya, Ujung Kulon ini tidak spesial lagi, tidak istimewa lagi. Makanya kewajiban kita semuanya ya, Pak Ardi, untuk menjaga kelestarian badak dan juga melestarikan ekosistemnya. Terima kasih dari Ujung Kulon untuk Indonesia dan tetap semangat. Oke, badak Jawa cuma ada di kita.